Halo brother, iOS 17.4.1 udah dirilis sama si Apple setelah 2 minggu perilisan dari iOS 17.4 yang ternyata di iOS 17.4 banyak mengalami masalah-masalah bugs kayak jaringan, terus ada juga di aplikasi YouTube, di keyboard, lalu di video flyernya ada beberapa persoalan. Dan buat kalian yang masih ada di iOS 16 ini juga ada update. Kalian masuk aja ke menu setting, pilih general. Di sini ada software update, bisa kita cek. Nah, di sini dia ada update 16.7.7. Di notifikasi update-nya di sini jelaskan ada penambahan 21 emoji baru, lalu juga ada perbaikan performa, lalu bug fix dan juga adanya security update. Jadi sebaiknya buat kalian yang ada di iOS 16 update aja ke iOS 16.7.7. Dan ada beberapa informasi penting tentang iOS 17.4.1. Kita mulai dari size update-nya dulu. Untuk size update-nya bervariasi, teman-teman. Tergantung tipe iPhone teman-teman. Di sini iPhone 14 punya gua ini ada di 398,2 MB. Untuk iPhone yang lebih lama kayak iPhone XR, iPhone 11, iPhone 12, ukurannya pasti lebih kecil. Tapi untuk iPhone yang lebih baru, iPhone 15 series maksudnya, itu pasti ukurannya lebih besar, bisa sekitar 400 sampai 500 MB-an. Jadi tergantung tipe iPhone teman-teman. Oke, kita coba cek untuk build numbernya dulu. Di sini kalau kita ngecek di about lalu iOS version, build numbernya ada di 21E236. Jadi semua iPhone yang udah ada di iOS 17.4.1 build numbernya akan sama. Lanjut kita cek untuk storage-nya. Oke. Yes, ini cepet banget, harusnya nggak ada masalah, nggak ada bugs. Kita bisa lihat di sini untuk iOS-nya 17.4.1 11 GB doang. Untuk sistem datanya sekitar 5,5 GB-an. Terlihat normal dan nggak ada masalah sama sekali. Nah, apa aja yang dilakukan atau terjadi di iOS 17.4.1 kalau kita baca dari notifikasi update-nya. Di sini Apple bilang provide important bug fix dan security update and is recommended for all user. Jadi direkomendasikan untuk semua iPhone yang udah support iOS 17.4.1. Di sana dimention important bug fix, tapi memang tidak dikasih tahu bug apa yang dimaksud atau diperbaiki. Tapi seenggaknya bisa kita tebak beberapa perbaikan-perbaikan yang mungkin dilakukan di iOS 17.4.1. Yang pertama adalah di urusan jaringan. Kita udah tahu banyak banget yang ngeluh di masalah jaringan di iOS 17.4, di mana WiFi mereka atau jaringan seluler mereka kadang-kadang no service, kadang-kadang juga sinyalnya lemah kalau dibanding dengan handphone-handphone yang lain. Kayak misalkan punya 2 handphone Android, ketika dipakai di handphone Android sinyalnya itu bagus, tapi di iPhone malah sinyalnya lemah bahkan no signal. Di WiFi juga sama, kadang-kadang ini disconnect sendiri atau terkoneksi tapi tidak ada jaringan, no internet. Ini ternyata bugs dari iOS-nya. Jadi walaupun iPhone kalian iPhone resmi iBox, iPhone yang resmi dari GDN atau dari Digimap, ketika tiba-tiba sinyalnya hilang ternyata dari iOS-nya. Jadi nggak usah terlalu panik atau cemas. Coba kalian update aja ke iOS 17.4.1. Oke, lalu perbaikan berikutnya adalah di aplikasi YouTube. Di sini kalau buka aplikasi YouTube, di aplikasi YouTube sebelumnya di iOS 17.4 kalau kita mengubah dari light mode ke dark mode, itu fontnya atau teksnya itu sama-sama warnanya kayak background, jadi ngeblank. Kalau kita coba sekarang, kita ubah dari light mode, dari mode yang terang, kita ke mode gelap, ke dark mode. Dan bisa kita lihat sekarang teksnya itu udah aman, udah kontras dengan warna background, nggak sama lagi. Kalau di iOS sebelumnya, di iOS 17.4 ketika ada perubahan dari dark mode ke light mode atau dari light mode ke dark mode, warna fontnya itu sama kayak background, jadi nggak bisa dibaca. Kalau sekarang udah aman, udah kontras dan udah normal. Mantep banget untuk aplikasi YouTube ini udah dibenerin sama si Apple. Perbaikan berikutnya adalah di keyboard. Kalau sebelumnya kalau kita lagi ngetik-ngetik terus ada notifikasi, kadang suara keyboardnya itu gede sendiri. Sebetulnya bugs kayak gini tuh udah lama banget sering terjadi di iOS sebelumnya juga kayak gini. Coba kita ketik ya. Ketik, terus kirim. Sambil ngetik, ngirim. Ini keyboardnya aman. Keyboardnya aman, jadi nggak sampai suaranya membesar. Oke. Biarpun sambil kita ngetik, sambil ada notifikasi, ternyata suara keyboardnya aman, nggak tiba-tiba gede sendiri.
Kalau sebelumnya kalau kita lagi ngetik terus ada notifikasi, suara volume dari keyboardnya itu tiba-tiba naik, bikin kaget kadang-kadang atau bikin norak kalau kita di tengah keramaian. Agak malu gitu jadinya. Tapi sekarang udah aman, udah normal dan udah dibenerin sama si Apple. Dan buat kalian yang mungkin masih ngalamin bugs yang serupa, coba cek juga di aplikasi update-nya. Misalkan kalian masuk ke App Store, lalu kalian cek juga di sini apakah setelah update iOS ada aplikasi-aplikasi yang minta di-update kayak WhatsApp tadi. Kalau ada, update aja. Karena bisa jadi perbaikan-perbaikan itu dilakukan selain dari iOS-nya juga dilakukan perbaikan dari software atau dari pihak ketiga si WhatsApp-nya tersebut. Jadi jangan lupa update setelah adanya update iOS. Lanjut di perbaikan berikutnya adalah di bagian video player. Di bagian sini kalau kita ngeplay video, biasanya kalau kita tap and hold atau kita tahan dan tekan kayak gini, videonya itu stop kalau di aplikasi sebelumnya ya, di versi sebelumnya di iOS 17.3. Tapi semenjak 17.4 biarpun kita stop, tekan dan tahan kayak gini, videonya itu tetap jalan, tetap berjalan kayak biasa, kayak seolah-olah nggak di stop. Terus waktu kita coba untuk geser, perpindahan frame-nya itu kayak patah-patah gitu, kayak per frame gitu pindahnya. Coba kalian lihat kayak gini. Dan kalau di play, kalau kita lagi ngeplay, kita tekan dan tahan, itu tetap jalan videonya. Coba kita bandingin dengan versi sebelumnya. Di sini gua ada di iOS 16. Kalau sebelumnya tuh kayak gini, misalkan kita lagi play video, lalu kita tekan dan tap di sini, maka videonya tuh akan stop. Kalau kita lepas, dia jalan lagi. Kalau kita tekan, itu bakal stop. Kalau kita lepas, itu bakal jalan lagi. Atau kalau kita mau percepat, kita geser kanan kiri, videonya itu nggak patah-patah tapi tetap smooth. Kayak gini, kayak dipercepat. Cuman semenjak iOS 17.4, jadi kayak yang udah tadi gue ceritain, ketika kita ngeplay video itu dan kita tekan dan tahan, ini tetap jalan videonya. Apakah ini sebuah bugs atau sebuah improvement atau perubahan dari video playernya? Gue juga belum tahu persisnya. Mungkin kalau kalian ada yang tahu atau udah ngalamin hal yang serupa atau udah dapat informasi dari sumber lain, boleh kalian komen aja di kolom komentar. Apakah sebuah perubahan atau memang ini bugs kayak gitu? Karena memang menurut gue sih lebih baik kayak di sebelumnya, kalau kita tahan dan tekan itu stop. Kalau kita geser kanan kiri itu kayak dipercepat lebih bagusnya. Jadi perpindahannya itu lebih smooth gitu. Oke, untuk berikutnya adalah di bagian daya tahan baterai. Udah gua pakai sekitar dari update kemarin tuh 2 harian. Kita coba masuk ke menu setting untuk baterai. Kita lihat untuk baterai health-nya dulu. Sebelumnya itu 100% dan masih ada di 100%. Tidak ada penurunan baterai health dan lain sebagainya, aman. Lalu untuk screen on time-nya juga relatively menurut gua tidak ada pemborosan. Masih terbilang sama-sama aja kayak di iOS sebelumnya kalau menurut gua nggak dapetin isu baterai yang boros atau cepet panas. Di berbagai aplikasi yang gua pakai juga kayak di sini, gua cukup banyak pakai aplikasi sosmed yang cukup lengkap. Aplikasi Instagram, di aplikasi TikTok, kalau gua scroll juga aman-aman aja. Gak ada hal-hal yang bikin ganggu aktivitas daily gua dalam penggunaan sosial media. Terbilang aman dan normal. Sama sekali overall ini aman-aman aja, nggak sampai overheat. Maupun ketika gue lihat orang yang lagi live TikTok atau gue sendiri yang rekam video di TikTok atau di Instagram, semuanya itu aman-aman aja, nggak ada masalah sama sekali, nggak ada kendala sama sekali, enak-enak aja, nyaman-nyaman aja, kayak gitu. Nah, gimana dengan iPhone kalian setelah update iOS 17.4.1? Apakah sudah terselesaikan bugs-bugs yang kalian alami atau justru masih sama-sama aja? Coba kalian komen aja di kolom komentar. Thank you for watching. Itu aja informasi yang bisa gue sampein. See you next video. Bye-bye.